fresh motherfucking designer right now. Every time bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, nigga go out where at. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvani Mirahayu dengan NIM 2114004014. Di sini saya akan menafsirkan dan menghafalkan hadis tentang azab kubur untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis Tarbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis bin Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qabraini faqala ama innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimati wa ammal khara fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi'asibin ratabin fasaqqahu bisanaini thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu ay khaffafu minhuma ma lam yaibas. Baiklah, selanjutnya saya akan menafsirkan hadis 1 tentang azab kubur, di mana yang pertama itu sabda beliau tentang in huma la yu'azzabani, yaitu artinya sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa. Kata ganti mereka berdua adalah kata ganti untuk kubur, namun yang dimaksudkan adalah penghuni kubur tersebut. Kemudian ada sabda beliau wa ma yu'azzabani fi kabirin, mereka berdua disiksa bukan karena perkara besar dalam pandangan keduanya. Dalam riwayat lain Imam Bukhari berkata yu'azzabani fi kabirin wa inhu kabiran, mereka berdua disiksa karena perkara besar dalam pandangan keduanya, namun sesungguhnya itu adalah perkara besar. Dalam Sahih Bukhari juga dalam kitab wudhu terdapat lafaz wa ma yu'azzabani fi kabirin bal inhu kabiru, mereka berdua tidak disiksa karena perkara besar dalam pandangan keduanya, bahkan sesungguhnya itu adalah perkara besar. Dengan 2 tambahan lafaz yang sahih ini dapat ditetapkan bahwa penyebabnya adalah dosa besar. Maka sabda Rasulullah SAW, mereka berdua disiksa bukan karena perkara besar, harus ditafsirkan kembali. Di mana dalam Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengatakan para ulama telah menyebutkan 2 tafsiran dalam hadis ini. Yang pertama, itu bukanlah perkara dalam pandangan mereka berdua. Kedua, meninggalkan kedua perkara ini bukanlah sesuatu yang besar atau susah. Nah, dalam Al-Qadiyat menyampaikan tafsir ketiga, yaitu tidak termasuk dosa besar. Menurut Syekh Raid katakan, berdasarkan tafsir ketiga ini, maksud hadis ini adalah larangan dan memberikan peringatan yang keras kepada orang lain selain kedua penghuni kubur ini, agar tidak mengira bahwa azab Allah itu hanya diakibatkan karena dosa besar yang membinasakan. Karena azab itu kadang disebabkan oleh selainnya. Allahu a'lam. Kedua perbuatan ini yaitu tidak menjaga diri dari air kencing dan menjadi dosa besar karena perbuatan tidak bersih dari kencing yang mengakibatkan batalnya sholat, sehingga tidak diragukan lagi tidak membersihkan diri dari kencing merupakan perbuatan dosa besar. Demikian juga menebar namimah atau adu domba dan berusaha berbuat kerusakan termasuk perbuatan yang paling buruk, apalagi jika bersesuaian dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan kata yamshi, yaitu fi'il mudhari yang biasanya menunjukkan keadaan secara terus-menerus, artinya berkelanjutan selama hidupnya. Yang ketiga yaitu sabda Rasulullah la yastatiru, di mana Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, beginilah dalam banyak riwayat, yaitu dengan 2 huruf bertitik 2 di atas, 2 huruf ta. Yang huruf pertama difathahkan dan huruf kedua dikasrahkan. Dalam riwayat Ibnu Asakir,
yastabriyu membersihkan diri, dengan huruf ba disukunkan berasal dari kata istatiro. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud dari hadis Al-Amasi, yastanzihu dengan huruf nun yang disukunkan, setelah itu huruf zai lalu huruf ha. Makna kata la yastatiru yaitu tidak membuat antara dia dengan kencingnya sesuatu yang bisa melindungi dari percikan kencing. Dengan demikian maka maknanya sejalan dengan riwayat yastanzihu. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan dalam riwayat Ibnu Abu Nuaim berbunyi la yatawakku, tidak menjaga diri. Kata ini merupakan penjelasan dari maksud kata-kata di atas. Sebagian para ulama memberlakukan kata la yastatiru sesuai zahirnya. Mereka mengatakan bahwa arti kata itu ialah tidak menutup auratnya. Yang keempat ada sabda beliau, yaitu yamshi bin namimati, yaitu mengutip dan menceritakan perkataan seseorang dengan tujuan mencelakakan. Jika tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan atau menghindari kerusakan secara syar'i, maka hal itu dibenarkan. Menurut Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim mengatakan yang disebut namimah yaitu menceritakan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusaknya atau adu domba. Kemudian ada yang kelima, sedangkan perbuatan Nabi SAW menaruh 2 potong pelepah basah di atas 2 kubur, menurut pandangan para ulama, perbuatan beliau SAW itu dipahami bahwa beliau SAW memintanya syafaat untuk penghuni kubur itu. Lalu permintaan beliau Rasulullah dikabulkan dengan diberikan kiri kanan azab kepada 2 penghuni kubur itu sampai kedua potong pelepah itu kering. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan di akhir kitab sahihnya sebuah hadis yang panjang, yaitu hadis Jabir tentang 2 penghuni kubur. Beliau bersabda, tidak ada kesulitan dalam Islam, yaitu yang artinya maka syafaatku untuk meringankan azab dari keduanya penghuni kubur itu dikabulkan selama 2 batang kayu ini masih basah. Dalam hadis tersebut tidak ada isyarat yang menunjukkan bolehnya menanam pelepah kurma atau yang lainnya di atas kuburan. Itu merupakan kekhususan Rasulullah SAW karena Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kepada beliau SAW keadaan 2 penghuni kubur tersebut dan azab yang mereka alami. Ini merupakan kekhususan di antara kekhususan Rasulullah SAW, sebagaimana penjelasan yang akan datang insyaallah. Selanjutnya itu menurut Syekh kami Al-Albani mengatakan dalam kitab Ahkamul Zanis halaman 201 ada beberapa perkara yang menguatkan atau pendapat yang mengatakan bahwa meletakkan pelepah di atas kuburan merupakan kekhususan Nabi SAW. Dan peringatan azab bukan disebabkan pelepah kurma yang beliau SAW bagi 2. Syekh Albani rahimahullah menyebutkan dalil diantaranya hadis Jabir yang terdapat dalam Sahih Muslim rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melewati 2 kuburan yang sedang disiksa, maka dengan syafaatku aku ingin agar azabnya diperingankan dari keduanya selama 2 ranting ini masih basah. Hadis ini secara jelas menerangkan bahwa keringanan azab itu disebabkan oleh syafaat dan doa Nabi SAW, bukan karena unsur basah yang ada pada ranting itu. Baik kisah Jabir yang sama ini dengan kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang terdahulu, sebagaimana dirajihkan oleh Al-Aini atau ulama lain, ataupun 2 kejadian yang berbeda sebagaimana dirajihkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Para ahli ilmu menjelaskan bahwa ini merupakan satu kejadian khusus yang mungkin dikhususkan kepada orang-orang yang Allah perlihatkan kepada Nabi SAW tentang keadaan sang mayit. Al-Khattabi berkata dalam Ma'alimus Sunan mengomentari hadis ini,
termasuk bertabaruk atau mengharapkan berkah dengan atsar dan doa beliau SAW agar diringankan azab dari keduanya. Seakan-akan beliau SAW menjadikan waktu basahnya ranting itu sebagai batas dari permintaan keringanan azab dari beliau, bukan karena pelepah basah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki pelepah kering. Kebanyakan orang di banyak negara menanam pepohon di atas kuburan mereka. Saya lihat mereka melakukannya tidak mengambil dari sisi lain. Syekh Ahmad Shakir dalam komentar beliau, kebanyakan orang semakin menjadi-jadi melakukan amal yang tidak benar, tidak berdasar ini dan berlebih-lebihan, terutama di negeri Mesir, karena taklid kepada orang-orang Nasrani hingga mereka meletakkan bunga-bunga di atas perkuburan, saling menghadiahkan bunga di antara mereka, lalu mereka taruh di atas pusara keluarga dekat mereka dan teman mereka sebagai penghormatan kepada penghuni kubur, dan sikap berpura-pura baik yang masih hidup. Bahkan kebiasaan ini menjadi setengah resmi dalam acara persahabatan antar bangsa. Engkau dapatkan para pembesar Islam jika berkunjung ke salah satu negara Eropa, mereka pergi ke kuburan para pembesar negara itu atau ke kubur yang mereka sebut kuburan pahlawan tak dikenal dan menabur bunga di atasnya. Sebagian mereka meletakkan bunga plastik yang tidak ada unsur bahasa padanya karena mengikuti orang-orang Perancis dan mengikuti perbuatan Nasara dan Yahudi. Para ulama tidak mengingkari atas perbuatan mereka tersebut, apalagi orang awam. Bahkan engkau melihat mereka sendiri meletakkan di kuburan orang yang meninggal dari kalangan mereka. Dari penjelasan tadi hadis ini, kesimpulannya hadis ini menjelaskan tentang azab kubur atau dua dosa yang menyebabkan azab kubur. Di sini diceritakan suatu ketika Nabi melewati perkuburan di mana di situ ada dua kuburan yang ketika itu Nabi tentu saja diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang berada dalam dua kuburan ini keduanya sedang diazab. Dan keduanya tidaklah diazab pada unsur besar. Ada dua makna unsur besar di sini. Yang pertama, ini bukanlah dosa besar, jadi tidak diazab karena melakukan dosa besar. Bisa juga bermakna pekerjaan dosa yang dilakukannya bukanlah pekerjaan dosa yang sepertinya besar. Gampang saja dia melakukannya, maka dia tidak dikatakan dosa besar. Seperti disebutkan dalam hadis, ada bergunjing, suka menghasut, adu domba, suka menyebarkan aib orang lain. Bahkan pekerjaan itu tidak merupakan pekerjaan berat. Kemudian tidak mensucikan diri dari buang air kecil, maka itu tidak disebut dengan perbuatan dosa besar karena mudah untuk melakukannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.